Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Selamat sore Pak Sulantarudin. Sore. Yang sudah hadir di tempat podcast ini Bawaslu Banten. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semua. Amin. Amin. Nah, untuk mengisi bulan Ramadan ini, saya ingin menerima atau Bapak ini memberikan sesuatu pada Bawaslu Banten, ya kan? Seperti misalnya tentang mandiri, Pak ya, mandiri. Sebelumnya saya ingin Bapak ini memperkenalkan diri, Pak. Silakan. Bapak siapa namanya, alamat di mana gitu loh, biar semuanya kita tahu itu Bapak di mana gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Adin. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Sulantarudin dari Bawaslu Kabupaten Serang. Ya. Kebetulan di Kordip SDM dan organisasi di Bawaslunya. Saya juga beralamat di Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita juga diundang dalam podcast agenda Bawaslu Provinsi Banten. Ya, betul. Kabar Pak Adin baik kan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Yang penting kan itu dulu kita. Iya, betul Pak. Yang penting pembukaan dulu Pak ya. Oh iya. Selanjutnya silakan. Jadi berbuka dengan yang manis-manis. Ya. Yang manis belum tentu setia gitu loh. Yang manis belum tentu setia. Yang setia itu sudah pasti ada. Iya. Yang dapat memberikan kepastian Pak ya, setia itu. Ya. Baik Pak Sulantarudin. Ini sedikit dari pemaparan Bapak yang mengenai tentang mandiri itu seperti apa Pak? Dari perspektif kepemiluan. Nah, Bapak kan dikasih tema mandiri nih. Ya. Seperti apa itu dari perspektif kepemiluan? Kalau dari kepemiluan, mandiri itu artinya kan tidak bergantung. Iya. Pertama bahwa definisi mandiri itu tidak bergantung terhadap orang lain. Iya. Atau tidak tergantung kepada hal-hal yang lainnya. Iya, betul. Nah, dalam konteks pemilu saat ini mungkin mandiri itu ya kita merdeka, tidak ada berhak intervensi dari pihak lain. Bahwa putusan kita juga mandiri ketika misalkan di Bawaslu. Di Bawaslu itu mandiri ya diserahkan kepada semuanya. Melalui mekanisme yang ada. Melalui mekanisme yang ada misalkan kemandirian itu tidak bisa diintervensi. Bahkan di jajaran atasnya pun juga tidak bisa mengintervensi. Kalaupun kita dari tingkat bawah yang ada kan berhak berkoordinasi. Misalkan dari kabupaten ini berkoordinasi kepada provinsi ataupun dari langsung kepada RI melalui provinsi. Sama saja, tapi putusannya tetap ada kemandirian itu diberikan kepada wewenang kepada kita dengan melalui mekanisme yang sudah diatur, salah satunya mungkin melalui pleno. Artinya kemandirian itu juga diberikan kepada kita. Nah, dengan seperti itu, artinya kita diberikan kebebasan, kemandirian itu, tapi tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Bukan berarti kemandirian itu tidak bergantung kepada orang lain, juga menyampaikan aturan-aturan yang ada. Boleh kita mandiri, tetapi kita pun juga harus tetap pada rule-nya gitu. Itu mungkin dalam konteks mandiri khusus pemilu saat ini. Jadi dari konteks pemilu itu mandiri itu tegak lurus Pak ya. Oh iya. Tidak tergantung. Tidak dan tergantung. tidak bisa diintervensi. Ya tidak bisa diintervensi. Apalagi yang mengintervensinya kan peserta. Itu kan nggak bisa juga. Tapi wilayah koordinasi untuk mengambil sebuah, kalau putusannya tetap mandiri. Koordinasi kita penting dengan pihak manapun untuk menambah bahwa referensi dari setiap apa yang memang mau kita ambil. Lagi-lagi kemandirian itu juga tetap pada wilayah kita. Seperti itu. Ini sangat menarik Pak nih terkait dengan kemandirian Pak ya, atau mandiri. Ini dari tadi kan dari segi kepemiluan Pak ya. Ini saya ingin tahu dari segi agama seperti apa Pak terkait dengan kemandirian itu. Menurut Bapak ini dari segi perspektif agamanya. Ya, pertama bahwa dari sisi agama bahwa kita pun juga penting untuk diberikan kemandirian itu. Pertama bahwa kita berdikari atas diri sendiri, tidak bergantung terhadap orang lain itu kan penting. Karena nasib kita pun juga yang menentukan adalah kita sendiri. Benar nggak? Betul. Tidak bergantung kepada orang lain, gitu kan? Bahwa yang menentukan itu adalah kita sendiri. Mau seperti apapun juga kita itu tergantung ke diri kita, gitu kan? Itulah mungkin secara religiusnya, secara keagamaan konteksnya bahwa kita yang menentukan diri kita sendiri, bukan orang lain loh, gitu kan? Kalaupun tadi bahwa konteks lain-lain juga mempengaruhi kita. Konteks-konteks lain
artinya bahwa sebagai makhluk sosial kita pun juga penting juga mendengar, gitu kan, mendengar ataupun juga beradaptasi dengan lingkungan. Tapi sepenuhnya lagi-lagi tetap bahwa diri kita lah, atau pada diri kita lah, kita mau seperti apa, kita mau kemana, dan kita harus bagaimana. Ya, seperti itu Pak Din. Nah, sedikit Pak, adakah tidak dalil dari kemandirian seperti apa Pak? Dalil dari kan ini kan dari perspektif agama nih. Ada nggak dalilnya yang mengatakan bahwa hidup itu harus mandiri gitu Pak? Oh, kalau saya sih lebih ini dalilnya. Yang pertama bahwa siapa sih yang merubah diri kita kalau bukan diri kita, gitu kan? Kalau konteks agama saya lupa gitu artinya. Tapi yang jelas bahwa yang merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri, gitu kan? Itu mungkin konteks kemandiriannya. Begitu Pak Din. Ya, baik, saya sepakat dengan Pak sebentar ini. Nah, dari sini ini sangat menarik Pak terkait dengan mandiri Pak ya. Ini ada nggak korelasi keduanya antara kepemiluan dengan perspektif agama itu seperti apa Pak? Dari konsep mandiri itu sendiri. Oh, penting, sangat dong ada korelasinya. Kenapa memang kita berbicara bahwa itu ada korelasinya di antara misalkan konteks religius atau keagamaan dalam hal ini dengan konteks kepemiluan. Pertama bahwa kita dituntut untuk menentukan bahwa sebagai makhluk yang merdeka kita kan berhak untuk menentukan mau seperti apa kita, gitu kan. Tapi juga bahwa agama tetap mengatur kemandirian itu sendiri, gitu kan. Lalu ketika di pengawasan sendiri pun juga bahwa putusannya harus seperti apa diserahkan kepada kita berdasarkan kajian yang sudah kita lakukan. Artinya tidak boleh diintervensi yang lainnya itu. Kalau tadi dari awal kita menyatakan bahwa kemandirian itu juga diberikan kepada kita, kita pun juga sama diberikan hal yang seperti itu. Namun lagi-lagi tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditentukan. Misalkan aturan-aturan pemilunya, mulai dari perbawaslunya, undang-undangnya itu kan juga menjadi bahan referensi kita. Kalau agama ya jelas bahwa kemandirian itu juga yang mengatur, Al-Quran mengatur itu, gitu seperti itu. Baik Pak, itu ada korelasi Pak ya. Oh iya, penting. Dari kepemiluan adalah regulasi dari kepemiluan, kemudian dari agama adalah dalil yang. Oh iya, itu yang akan menentukan bahwa integritas di kepemilian itu juga salah satu bentuk kemandirian kita. Seperti itu. Artinya kita menentukan bahwa integritas dalam diri kita, ya itulah bahwa kemandirian itu juga yang harus kita kedepankan. Seperti itu. Baik Pak, ini dari sisi tadi kan dari korelasi Pak ya. Ini ada nggak pengamalan dari Bawaslu Kabupaten Serang itu dalam peran pengawasan terkait dengan mandiri itu seperti apa Pak? Ada, ya jelas ada. Orang mandiri seperti itu. Misalkan kalau dalam terkait kegiatannya di Bawaslu Kabupaten Serang. Ada kemandirian yang berbeda misalkan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi. Karena kita pun juga punya muatan lokal misalkan. Ada punya muatan lokal. Nah itu adalah salah satu bentuk program kemandirian yang pernah kita lakukan. Kayak dulu kita melakukan pengawasan misalkan khusus pemula, kita pun juga ini salah satunya bahwa program ini mandiri tidak bisa dilakukan oleh program-program yang lainnya, gitu kan, dalam bentuk kelembagaan kita. Nah pengawasan ini kita yang melibatkan program pengawasan pemula, gitu kan, pengawasan pemula yang kita ambil. Kalau program kepemulanya memang ada nih, melibatkan pemula yang anak-anak yang baru bisa memilih kita libatkan, tapi itu menjadi bagian daripada program kita, program kemandirian Bawaslu Kabupaten Serang yang juga tidak dilakukan oleh Bawaslu-Bawaslu yang lainnya. Itu juga pernah kita lakukan. Kita melibatkan pemilih-pemilih pemula yang terlibat langsung untuk bisa report kepada kita apa sih pengawasan-pengawasan sebagai bentuk partisipasi pengawasan di masyarakat. Kalau partisipasi pengawasan masyarakat ini kan lebih umum, nah kita partisipasi masyarakat ini dengan program kemandirian kita libatkan anak yang pemula ini yang report, tidak hanya sekedar kita memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan kita lakukan itu. Dan itu juga pernah kita lakukan di 2019 kemarin, atau 2020 di pilkadanya. Begitu. Oke Pak, sebentar. Ini sangat menarik sekali Pak ya terkait dengan mandiri ini. Nah dari Bapak sendiri ada nggak atau closing lah kutipan untuk mandiri seperti apa? Pertama memang saya juga lebih mengedepankan dalam konteks pribadi, dalam konteks pribadi bahwa mandiri itu penting. Yang mau menentukan sikap kita adalah kita sendiri. Mau kemana kita, mau seperti apa kita, mau duduk di mana kita, itu adalah diri kita. Tanpa harus bergantung kepada orang lain, gitu. Tanpa harus bergantung kepada orang lain.
Artinya bahwa orang lain hanya sebagai sebagai motivasi saja buat kita untuk menentukan ke arah mana. Tetapi hal apapun juga kita yang bisa melakukan. Tanpa dimulai oleh kita dan kita berjalannya, kita tidak akan mencapai itu. Dalam konteks pengawasan, kemandirian itu penting untuk menentukan sebuah kelembagaan bahwa kita berada di pengawasan. Integritas kita pun juga penting, salah satunya dengan bentuk bahwa kemandirian itu penting bagi kita semua. Seperti itu mungkin. Ya, mantap Pak, sebentar ini. Baik Pak, terima kasih atas wejangannya pada sore hari ini. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya kan? Amin. Dan barokah untuk kita semua. Amin semuanya. Dan terima kasih juga telah datang di podcast Bawaslu Banten. Siap. Yang sudah mengisi acara podcast ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik. Nanti juga Pak Adin kita undang juga gitu ya. Di podcast Bawaslu Kabupaten Serang kita. Baik Pak Sultan, untuk itu saya mohon undur diri. Siap. Saya atas nama keluarga besar Bawaslu Banten dan tim kru podcast Bawaslu Banten, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.